di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Seminggu telah berlalu dan pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk membawa pujian penyembahan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita persiapkan diri kita bahwa seluruh kehidupan kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan kita. Bapa di surga yang kami sembah anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu Bapa di surga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat, karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami berkumpul di tempat ini, kami nyatakan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bawa kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kami, sebab kami ingin percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Penuhi hati kami Tuhan Yesus, sehingga fokus penyembahan kami hanya tertuju kepadamu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, sebab kami ingin percaya Bapa di sorga, di balik setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ada kuasa, ada mujizat, dan kami terima kemenangan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan.
sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita. Engkaulah Yesus Raja kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini, bertata di atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami serukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Berjemaah Tuhan, angkat penyembahanmu, nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Kami boleh bawa setiap pujian kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau yang termanis di dalam kehidupan kami. Kami cinta Engkau Tuhan.
Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwa, Yesus yang termanis buat jiwa kami, buat jiwaku, buat jiwa, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bersuka cita lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita, tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita, sebab Dialah yang layak menerima pujian kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkap. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkap. Dia dirangkapku, Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Bukan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Dia dirangkapku, Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Dia dirangkapku, Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Kembali jemaat Tuhan, Ku angkat suaramu. bersuka sebab Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Dia dirangkapku, Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Dia dirangkapku. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Masih semangat memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita sekali lagi. Berikan tos sampai kita katakan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya.
hatiku. Sayang saya, sayang saya, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang saya, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Jemaat Tuhan diberkati, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk persembahan Natal. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkannya. Kau setia, kau mulia.
dari awal. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang penuh. Kau setia, Kau Kau mulia. setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang penuh. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sudah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kepada hambanya saya persilakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau mulia, Engkau setia dalam kehidupan umat-Mu. Engkau menunjukkan kasih setiamu, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau sumber kekuatan, sumber segala sesuatu yang kami peroleh sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah, bersorak-sorai bagi nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan pada saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, buka setiap hati kami. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom.
Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Semuanya bersuka cita karena penyertaan Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik. Coba katakan di samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan kadang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita melihat apa reaksi kita atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya Tuhan tidak tidur, Tuhan mengontrol segala sesuatu yang terjadi. Oke, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi bahkan keluarga. Semuanya dalam keadaan sehat dan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan sehingga boleh ada sampai pada hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Mazmur pasal 37 Mazmur nomor 37 ayat 3 sampai yang ke-6. Mazmur nomor 37 ayat 3 sampai yang ke-6. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti tiang dan hakmu seperti siang. Berdiam Sampai pasal 6. Oke, perenungan kita fokus pada ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita hari ini ialah menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan itu waktu kita mulai berubah. Berubah maksudnya dari kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa, berbalik kepada kebenaran. Kita bisa menikmati Tuhan ketika kita sudah bertobat. Amin. Kalau kita tidak bertobat, jika kehidupan kita masih dipenuhi dengan dosa, kita tidak bisa menikmati Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita menikmati Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita bertobat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, keinginan baru, keinginan ilahi itu akan timbul dalam hati kita. Amin. Karena apa? Karena kita terkonek dengan Tuhan. Keinginan-keinginan ilahi itu akan muncul dalam hati kita. Kita konek dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Keinginan yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi itu masuk dalam kehidupan kita, menimbulkan keinginan-keinginan itu karena itu adalah keinginan Tuhan. Tuhan beri keinginan kita. Tuhan berikan keinginan kita. Jadi apa yang saya dan Bapak Ibu inginkan, Tuhan berikan itu karena apa? Karena sebenarnya itulah keinginan Tuhan. Saudara tangkap maksud saya? Ketika kita connect dengan Tuhan, keinginan baru, keinginan ilahi akan timbul dalam hati kita. Keinginan-keinginan waktu kita hidup di dalam dosa, ketika kita kembali kepada Tuhan, ada keinginan ilahi akan muncul. Karena semua itu berasal daripada Tuhan, Roh Kudus. Jadi kenapa keinginan kita bisa kita dapatkan? Kenapa Tuhan berikan keinginan itu? Kita menginginkan, oke, saya ingin ini Tuhan, dan Tuhan berikan. Tuhan, saya ingin memiliki keturunan. Oke, Tuhan kasih. Karena apa? Itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita sudah melekat, terkonek dengan Tuhan. Amin. Tuhan beri apa yang Bapak Ibu inginkan, karena sebenarnya itulah yang Tuhan inginkan. Saya dan Bapak Ibu mau ini, mau A, mau B.
Tuhan kasih karena memang itulah yang Tuhan mau kasih. Kita sudah terkonek dengan Tuhan. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, bertobat. Fokus kita hari ini adalah seperti apa dan apa yang Tuhan sukai atau senangi. Ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Seperti apa dan apa yang Tuhan sukai atau senangi. Apa itu? Apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan senangi, atau apa yang Tuhan senangi. Coba kita buka di dalam Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia, ini garis bawahi, dia menginginkan keselamatan hambanya. Ini kata pemazmur. Di dalam terjemahan Alkitab lain, ini keselamatan itu prosperity. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kemakmuran. Jadi apa yang Tuhan suka dan senang? Yang pertama, Tuhan senang dengan kemakmuran umatnya. Amin. Tuhan senang dengan kemakmuran umatnya. Amin. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan. Dia ini Tuhan. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Hambanya adalah saya dan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hamba Tuhan. Keselamatan di dalam terjemahan lain itu prosperity dan itu adalah kemakmuran. Tuhan senang melihat umat-umatnya makmur. Saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara diberkati karena memang Tuhan ingin melihat kemakmuran atas hamba-hambanya. Haleluya, mereka sama-sama yang bagi Tuhan kita. Saudara memiliki banyak hal yang diinginkan dan Tuhan berikan itu. Karena memang Tuhan mau melihat anak-anaknya makmur. Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya susah. Tuhan tidak ingin melihat saya dan Bapak Ibu melarat. Makmur berbicara bukan hanya tentang kekayaan, walaupun itu semua masuk ya. Tuhan sediakan semuanya. Di kemakmuran, di keselamatan kita di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Tuhan menginginkan anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan kerabat-kerabat kita diselamatkan dan hidup dalam kemakmuran. Dan tujuannya hanya untuk kekekalan. Itu yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan senang, Tuhan menginginkan umatnya di dalam keselamatan, di dalam kemakmuran. Saudara makmur hari ini, amin? Amin. Saya juga makmur ya, walaupun saya kurus. Orang bilang, kamu gak kurang gizi? Enggak loh. Udah cek kesehatan lalu ya. Semua sehat, kita makmur. Sukacita melimpah, damai sejahtera itu kemakmuran yang Tuhan berikan. Amin. Tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun akan selalu ada kebaikan Tuhan yang kita temukan. Kalau kita buka hati, buka mata, buka telinga. Tapi kalau kita tidak mau melihat dan kita hanya fokus pada kehancuran atau kemerosotan atau masalah yang datang, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena itu, mari kita tanamkan di dalam pikiran kita hari ini bahwa Tuhan tidak ingin melihat kita dalam kesedihan. Tuhan tidak suka kita dalam kegelisahan. Tuhan tidak menginginkan itu semua. Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu makmur. Coba katakan, saya makmur. Haleluya. Tuhan. Seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang kedua ialah Tuhan senang dengan kebenaran dan kejujuran. Nah, ini masalah. Banyak orang bisa berbuat baik kata firman Tuhan, tapi orang jujur mungkin susah mendapatkannya, bahkan orang yang setia. Tuhan senang dengan kalau kita berbicara benar, bicara benar dan berjalan dalam kebenaran.
Jadi bukan hanya kita berbicara dalam kebenaran, tetapi juga berjalan dalam kebenaran. Amin. Susah ya? Coba kita buka di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8. Saya membacakan untuk kita ya. Mazmur 51 ayat yang ke-8. Boleh baca sama-sama ya, supaya nggak ngantuk. 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dan Tuhan. Dan diam-diam Diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepada. Puji Tuhan. Engkau berkenan akan kebenaran. Engkaunya Tuhan. Jadi Tuhan itu senang dengan kebenaran. Tuhan itu senang dengan saya dan Bapak Ibu jujur. Tuhan senang kalau kita berbicara yang benar. Berbicara yang benar dan berjalan dalam kebenaran. Amin. Berbicara yang benar adalah sesuatu yang sangat gampang. Hari ini kita boleh berbicara tentang dosa, jangan berzina, jangan gini, tapi keluar berzina. Oke, saya tidak ya, bukan ya. Kita berbicara hari ini jangan korupsi, jangan ini itu, jangan ini itu. Oke, tapi kita keluar berbeda. Memang itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi dengan kekuatan tuntunan Roh Kudus, dengan komitmen, kerinduan kita, kekonsistenan kita, kita pasti bisa. Amin. Pasti bisa, karena itu yang Tuhan senangi. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Oke, mari kita berusaha hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berbicara tentang kebenaran. Jadi jangan hanya bergosip, jangan hanya mengatakan kata-kata kasar. Begitu. Saya anti sekali dengan orang-orang yang selalu berbicara kasar. Iya loh, ya saya. Saya kalau berbicara, kalau masuk dalam entah ketemu teman atau keluarga teman, kalau ngomongnya udah kayak kebun binatang apa semua keluar dan lain sebagainya, itu saya risih. Apa ya? Kayak agak lain gitu. Kok agak lain kau ya gitu ya. Jadi maksudnya begini, saya bukan mengatakan bahwa saya sudah berkata yang benar. Cuman kita mengambil hal yang simple. Kita belajar dari hal simple. Jadi berbicara kebenaran bukan hanya kita berbicara tentang firman Tuhan di sini. Bukan hanya kita berbicara tentang, oh ini maksud ayat ini tuh begini Bapak Ibu. Maksud ayat tuh begini. Bukan hanya tentang kita berkhotbah, tapi waktu kita berbicara dengan anak-anak kita, berbicara dengan saudara-saudara kita, keluarga kita berbicara yang benar. Bicara yang benar seperti apa? Mungkin kita bangun pagi, selamat pagi sayang, selamat pagi nak, gitu ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Tapi pagi-pagi udah marah. Nyanyi. Apa? Itu bukan sesuatu yang benar, saya katakan. Hal benar kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Itu sudah tertanam dalam setiap kita, saya percaya itu kita semua tahu bahwa mulailah dari hal-hal kecil. Apa yang kata firman Tuhan? Setialah pada hal-hal kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Ini kitab saya ini sudah tua. Kalau sudah buka begini susah. Bukan minta baru ya. Yohanes 4. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita tidak, seharusnya ya, kita tidak boleh memakai topeng dalam kehidupan kita. Oke? Kita tidak boleh memakai topeng. Jadi maksudnya jangan berpura-pura. Jangan kita memakai topeng di sini, di tempat lain juga beda. Jadi jangan memakai topeng dalam kehidupan kita. Kita perlu mengambil keputusan untuk jadi orang yang punya integritas. Pendirian. Susah sekali ya. Pendirian dan hidup di dalam kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Jangan memakai topeng di dalam kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu perlu mengambil keputusan
untuk menjadi orang yang berintegritas, punya pendirian untuk harus hidup dalam kebenaran. Amin. Ya. Waktu kita memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, oke Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran, saya mau ikut apa maunya Tuhan. Tapi belum tentu pendirian itu ada. Masalah datang, kita goyah. Entah itu masalah apapun ya. Apalagi masalah sekarang ini, masalah yang sering terjadi tuh, masalah antara keluarga atau teman dengan teman, keluarga, rekan-rekan dengan rekan. Entah itu apalagi masalah kalau soal bicara ya. Hati terluka sedikit saja, langsung bye. Tidak ada pendirian, langsung malas, marahnya ke Tuhan, marahnya ke gereja, gak mau. Jadi kita tuh harus punya pendirian. Saya berbicara begini supaya saya diingatkan supaya kita bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk hidup dalam kebenaran dan punya integritas di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan atas umatnya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berbicara dalam kebenaran, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan hidup dengan integritas pendirian untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Amin. Tuhan, seperti apa dan apa yang Tuhan sukai? Yang ketiga ialah Tuhan senang dengan kerendahan hati dan ketaatan. Tuhan senang dengan kerendahan hati dan ketaatan. 1 Korintus 7 ayat 19. Satu Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang terpenting ialah menaati hukum-hukum Allah. Tuhan senang dengan kerendahan hati dan ketaatan. Tuhan senang, Tuhan suka dengan umatnya yang taat. Saudara dan saya tidak taat, Tuhan tidak suka. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni kita semua. Tuhan senang dengan umatnya kita hidup di dalam ketaatan. Bagaimana caranya kita belajar taat? Kita melihat kehidupan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7-8. Taat lewat penderitaannya. Yesus taat melalui penderitaannya. Dalam hidupnya sebagai manusia, kata Ibrani, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan kerendahan dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia tidak belajar menjadi taat dari apa yang ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus, itu Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, waktu dia hidup sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis keluh kesah kepada Dia, kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Waktu kita hidup, ketika kita sebagai manusia, ialah kita kan manusia ya, manusia. Apakah kita datang memohon kepada Tuhan dengan ratap tangis keluh kesah kita yang sungguh-sungguh? Ataukah kita datang kepada Tuhan dengan emosi, dengan marah-marah? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa harus terjadi? Tuhan, kenapa begini? Misalkan kita belajar dari Yesus yang datang dengan penuh kerendahan hati, karena Dia tahu yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Kesalehannya, Yesus pun saleh, Yesus pun taat. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dari penderitaan Yesus di bumi, dia belajar taat. Penderitaan saya dan Bapak Ibu tidak melebihi penderitaan Tuhan. Tapi kita sulit sekali untuk taat. Sulit sekali untuk datang kepada Tuhan memohon dengan tulus. Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan saya tidak bisa, jalannya buntu. Kita datang kepada Tuhan, kenapa kau bikin begini Tuhan? Tuhan kenapa? Saya sudah planningkan baik-baik, Tuhan kenapa begini Tuhan? Saya sudah rajin berdoa, saya sudah ini, saya sudah pelayanan, saya sudah ini, kenapa Tuhan? Kita belajar dari Yesus, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Yesus itu adalah anaknya. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tanpa marah-marah. Tuhan, saya kan anak, saya kan juga Tuhan. Kenapa saya menderita? Saya sanggup menghancurkan segala penderitaan yang ada sekarang. Tapi dia taat kepada perintah yang telah diberikan kepadanya. Dan itu saya dan Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Yesus. Apapun situasi kita, hancur, kita diremukkan oleh keadaan, kita dibuat tak berdaya, pada Tuhan, di mana salahnya? Tuhan tunjukkan salahnya di sini. Seringkali penderitaan terjadi atas hidup kita itu karena kesalahan kita sendiri, karena kecerobohan, kebodohan manusia itu sendiri. Tapi seringkali manusia juga lupa diri, marahnya ke Tuhan, padahal salahnya saya. Belajar dari Kristus, Yesus. Kita harus ingat, datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menemukan di mana salahnya, coba bertanya pada Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan? Nanti Tuhan kasih tunjuk. Ini salah, hatimu gak beres loh, mulutmu gak beres loh, kakimu gak beres loh, tanganmu kemana-mana loh, kamu mencuri loh, kamu ini loh, kamu itu loh. Enggak Tuhan, enggak, saya setia pelayanan, saya ini. Tuhan sudah tunjukkan, tapi kita menolak lagi, menolak untuk tahu. Tuhan ingin kita hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seringkali pencobaan dan ujianlah yang membuat kita diremukkan, dibuat tak berdaya. Namun penderitaan itu juga yang membentuk kita sehingga bisa tunduk kepada ketaatan. Amin. Masalah datang hancurkan kita. Kita diremukkan, hati kita diremukkan, apapun keadaan kita kita dibuat tak berdaya begitu. Tapi terkadang hal itu juga yang membuat kita taat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan ingatkan kita. Tuhan kasih tahu kita di mana masalahnya. Tuhan kasih tahu kita di mana cerobohnya kita. Kita mulai tunduk kepada Tuhan karena masalah itu ada. Kita tidak pernah berdoa, tapi ketika kita jatuh di dalam sakit, Tuhan ampuni saya, Tuhan, saya tidak pernah berdoa. Pernah ada di sebuah situasi, jarang sekali berdoa. Seseorang bangun, tidur, beraktivitas, semua dikerjakan tanpa doa. Yang sebelumnya selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Sampai pada akhirnya apa? Tuhan kasih pelajaran. Tuhan sempil dikit aja, langsung jatuh.
Waktu jatuh baru ingat, oh Tuhan. Dia telepon, Papa, kalau dipikir-pikir saya sudah lama tidak berdoa loh Pak. Curhat ke orang tua. Artinya apa? Lalai. Dicerita datang, kamu tahu gak Ben, saya sudah lama sekali tidak berdoa. Nggak pergi gereja karena katanya hidupnya baik-baik aja. Oke? Dia tidak gereja, dia tidak berdoa, dia baik-baik aja. Makan, kerja, bermain. Jadi dia rasa udah jadi kebiasaan. Jadi datar saja. Sampai akhirnya Tuhan peringatkan. Tuhan kalau saya bilang ini, temanku bilang, itu kamu ditampar sama Tuhan, katanya. Enggak, itu dia cuma di apa lagi namanya, sentil. Waktu jatuh dalam sakit, dia kan ceritanya dia di rumah sakit, dia cerita di rumah sakit. Itulah kalau cerita sama teman kadang kita menertawakan seperti itu. Tapi dari situ saya belajar bahwa Tuhan itu suka kasih peringatan kepada anaknya yang bandel. Kalau kita nakal-nakal, kalau kita tidak mau dengar Tuhan, nanti kita diingatkan sama Tuhan. Tidak ada syukur kalau cuma disetel, kalau diinjak. Namun dari situ dia berubah. Tapi dia sudah lulus ya, senior saya loh. Luar biasa sekarang dipakai oleh Tuhan. Ini seorang, dan pokoknya semua konten yang dia buat itu semuanya tentang Tuhan. Dan banyak anak muda yang kalau dilihat komentarnya itu diberkati. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, seringkali masalah itulah yang membentuk kita untuk taat sama Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak mau lagi hidup tanpa Tuhan. Itu yang pernah saya katakan bahwa saudara mau hidup tanpa Tuhan, silahkan coba. Tapi nanti nyesal, pasti balik. Kenapa? Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kalau saya menemukan sebuah kalimat begini, ternyata lebih sakit waktu kita tidak taat sama Tuhan ketimbang kita taat. Jadi taat itu kayak lebih baik daripada kita tidak taat. Dan saya rasa saya melihatnya, saya menikmati, saya merasakannya, saya alami gitu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kalau tidak percaya mungkin bisa dicoba, tapi nanti nyesal. Tuhan nanti ingatkan. Hiduplah dalam kerendahan hati dan taat kepada Tuhan, karena dari situ kita menyenangkan hati Tuhan. Kita sering menyanyi pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan kita. Jangan sampai itu hanya pujian. Memang kalau pujian itu menyanyikan sesuatu yang sangat menyentuh, tapi biarlah itu menjadi ungkapan hati kita. Nah, saya rasa juga waktu kita hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, ada damai tersendiri ya. Amin. Kenapa? Roh Kudus itu bekerja. Tuhan memberikan kita sukacita dan sejahtera. Tuhan melihat setiap kita, jerih payah kita, usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Bukan usaha kita untuk bertahan hidup, mengembangkan usaha lain sebagainya, itu juga termasuk. Cuman ini juga termasuk dalam hal-hal rohani. Kita berusaha untuk setia, nggak akan sia-sia. Tuhan pasti tolong. Amin. Apa yang Tuhan senangi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sukai dari kita, Tuhan senang melihat kemakmuran Bapak Ibu. Tuhan senang saya dan Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Tuhan senang dan suka kita hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan dan firman itu berada di dalam kita, maka pikiran kita diperbarui dan kita diubahkan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam.
Waktu kita terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam broken, itu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi lebih baik kelihatan tidak baik di luar, tapi di dalam baik-baik saja. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan itu di dalam kita, pikiran kita, keadaan kita diperbarui, hati kita diubahkan dari dalam keluar. Karena itulah kita memberkati dari keluarga, kemudian ke tetangga, kemudian di sekeliling, dan akhirnya di kota. Kita mulai mengalami dan mengerti siapa itu Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah mengerti, sudah paham apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak sukai, mengerti isi hati Tuhan, paham apa yang maksud Tuhan, pada saat itulah kita mengalami benar-benar menikmati Tuhan. Saudara boleh bawa ini. Ketika kita sudah mulai mengerti, saudara dan saya memahami, tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, pada saat itulah kita benar-benar menikmati Tuhan. Amin. Saudara rindu untuk mengerti maunya Tuhan, memahami Tuhan, tahu apa yang Tuhan sukai. Setelah kita menikmati Tuhan, kenapa dari situ kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Berbicara tentang kebaikan itu sebenarnya sesuatu yang sudah gak asing. Kadang ada orang berdoa kebaikan lagi. Tapi memang kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis. Jadi kita tidak bisa berhenti berbicara sampai di situ. Mau menikmati Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara sudah mengerti apa yang Tuhan inginkan, saudara sudah mengerti apa yang Tuhan mau. Mari kita terus berjuang, bertahan dan bergandengan tangan di dalam Tuhan agar kita semakin dikuatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Abang stop berbicara Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap hati pikiran umat-Mu, mengingatkan kami bagaimana kami bisa mengerti, menikmati, memahami apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak sukai. Dan satu hal Tuhan, tolong kami, mampukan kami, karena kami tidak bisa dan tidak mampu tanpa Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu dalam keadaan apapun. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau setia, kami mau hidup dalam kerendahan hati, kami mau hidup di dalam kebenaran. Tuhan ajar kami untuk memiliki pendirian yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jangan ambil firman-Mu dari umat-Mu. Biarkan firman-Mu ini tertanam di dalam setiap hati kami, dan boleh bertumbuh, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam mengiringi arah Engkau. Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Saya ucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Minggu depan kita akan kembali beribadah di bulan yang baru dan akan ada perjamuan kudus dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Frans Joseph. Dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 bertempat di lantai 3 di Hotel Grand Valeo. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang punya anak untuk boleh mengikutkan anaknya. Sekian pengumuman, kita akan berdoa bersyafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Evangelis Elizabeth yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan, pakai kehidupannya, pakai masa mudanya Tuhan. Dan biarlah lewat pelayanannya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Berkati kedua orang tua bahkan semua saudara-saudaranya. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan membawa gereja-Mu GB Anugerah ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan yang baru, hikmat marifat yang daripada Tuhan senantiasa mengalir atas kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Sehingga lewat pelayanan-pelayanan hamba-Mu di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa mereka. Berkati jemaat-Mu GB Anugerah Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati di tengah-tengah jemaat-Mu. Jemaat-Mu boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Biarlah Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini. Untuk sama-sama kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami perbuat semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap program-program ibadah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mendahului segala sesuatunya. Memberkati ibadah raya dan perjamuan kudus minggu depan. Memberkati ibadah sekolah minggu. Memberkati Tuhan rencana Natal kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri akan turut bekerja bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga persembahan umat-Mu pagi hari ini. Tuhan, memberkati mereka yang memberikan korban syukur mereka, Tuhan berkati. Mereka yang memberikan persembahan untuk Natal, Tuhan memberkati. Bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu sampai setiap anak-anak-Mu berkelimpahan. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan hotel tempat kami beribadah ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati tempat ini Tuhan, berkati pemiliknya, bahkan semua staf jajarannya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan mereka juga boleh menikmati damai sejahtera sukacita bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan kota kami Makassar ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas kota kami. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada dalam kota ini. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Biarlah keamanan, damai sejahtera, sukacita boleh tercurah di tengah-tengah kota Makassar. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa ini karena kami percaya hanya Tuhan saja yang sanggup memulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu
pemulihan-Mu boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa memasuki tahun-tahun politik Tuhan. Biarlah keamanan, perlindungan, kuasa Tuhan nyata atas bangsa kami. Dan biarlah roh takut akan Tuhan tercurah atas setiap bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh mengalami juga kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Bapa, terima kasih. Berikan kami iman yang percaya kepadamu serta perbuatan-perbuatannya, Tuhan. Sehingga kami disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena firman-Mu berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, hamba berdoa hari ini, berikan iman dan perbuatan bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi, sehingga mereka hidup di hadapan-Mu dengan benar, bahkan menerima janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan. Bahkan Kau hadir dan memberkati pujian kami. Kau hadir memberkati firman-Mu, sehingga umat-Mu keluar dari tempat ini, mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat-Nya dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapan-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati
sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan kemuliaan.